boleh nggak boleh kita abaikan itu adalah hospitality dari Makassar, ya kan, dari Makassar khususnya Ya, dan betul. Sulawesi Selatan pada umumnya. Karena bagaimanapun juga kita kan cabang Sulsel ya, apapun yang kita sampaikan itu kan juga mewakili interpretasi dari Sulsel. Jadi kita nggak bisa malu-maluin lah Ya. bahwa Sulsel itu memang adalah Makassar ya. Sulsel adalah tempat yang nyaman, bukan hanya untuk kita berkumpul bersama melakukan mukernas, tapi juga dengan segala kekayaan yang ada di sini, terutama makanan ya, contoh kuliner ya. sop saudara, ikan bakar, dan lain-lainnya. Nah, itu yang kami inginkan yang terbaik. Makanya mungkin memang kesibukan kami itu berkisar di sekitar sana lah, Vio. Ya, Silakan. kan biasanya kalau kita mendengar kata sekretaris itu ya tugas-tugasnya ngurus surat lah, kayak gitu-gitu loh Pak. Kalau Pak Rudi sendiri, apakah memang hanya surat-surat aja yang diurus atau bahkan menjadi seorang humas juga sekaligus? Ya, sebenarnya bagaimana ya Pak Peter, kita di organisasi ini sendiri kan bukan satu, bagaimana ya, kita memang ada bagiannya, tapi sebenarnya kekompakan itu yang kita jaga. Jadi siapapun bisa mengerjakan apapun seperti gitu kan. Artinya dan kita selalu walaupun saya ketua, sekretaris, kita selalu keluar dengan satu suara. Jadi apapun yang Pak Rudi sampaikan, sebagai tadi Vio katakan humas, itu juga sama dengan apa yang sudah. Nah, saya ingin tambahkan sedikit juga berkaitan dengan kenapa kita sangat ingin mukernas itu diadakan Sulawesi Selatan, karena kita memperkenalkan daerah kita. Kebanyakan ketua-ketua kita ini adalah orang-orang yang cukup hebat di Indonesia lah ya, cukup hebat. Seperti ketua umum saya itu adalah usahawan yang sangat-sangat sukses ya. Wakil ketua kita ada yang di bidang properti, ada yang banyak kan di bidang industri. Ada industri kaca, ada industri peralatan rumah tangga, ada industri alat bangunan dan sebagainya. Dengan mereka berkunjung ke Sulawesi Selatan, minimal dia bisa lihat, oh daerah ini punya potensi. Saya ingin jual daerah saya gitu loh. Bahwa daerah saya tuh terbuka untuk kalian masuk untuk investasi. Itu yang kita harapkan. Sehingga dalam kaitan mukernas kali ini, ada di hari kedua setelah kita mukernas, ada satu hari kita ajak mereka jalan-jalan. Ada 2 daerah yang kita kunjungi. Karena waktunya sempit. Kita mengajak mereka untuk berwisata di Ramang-Ramang, sekalian bersilaturahmi dengan Bupati Maros, tapi ini masih tentatif, mudah-mudahan itu jadi, karena kita ingin perkenalkan Kabupaten Maros. Dan makan siang kita diundang oleh Bupati Pangkep. Sekalian dia akan memperkenalkan daerahnya. Jadi tujuannya sebenarnya teman-teman dari Jakarta ini, dari seluruh Indonesia, bisa lihat potensi Sulawesi Selatan. Siapa tahu ada yang berminat untuk berinvestasi di sini gitu loh. Jadi ini Sulawesi Selatan kan memang menjadi salah satu lahan yang sangat potensial untuk bidang investasi juga pastinya. Dan Sulawesi Selatan ini apapun itu gerbang ke Indonesia Timur. Ya kan seperti itu, kita pintunya lah ya. Jadi saya berharap dengan kita mengadakan mukernasnya inti di sini, teman-teman saya dari seluruh Indonesia ini bisa melihat bahwa Sulawesi Selatan itu aman, tenteram, kita kompak di sini, toleransi sangat tinggi, sangat tepat untuk berinvestasi di daerah ini. Seperti itu loh sebenarnya ya kira-kira. Ya, sebelum kita terlalu lanjut begitu, semakin lanjut begitu Mas Vio, untuk membahas penyambutan Mukernas 4 yang akan dilaksanakan di Makassar ini, tentu Tribuners juga penasaran dengan tadi yang disampaikan langsung oleh Pak Peter nih, bahwa sudah ada kegiatan yang telah berlangsung pada tanggal 24 hingga 26 ya? Iya, di Jakarta. Itu kan tentu menjadi bisa bermanfaat juga bagi masyarakat khususnya di Indonesia, karena ini kan merupakan yang pertama kali juga diinisiasi oleh INTI Pusat nih Pak. Mungkin Pak Peter selaku wakil ketua dari INTI Pusat juga ya, bisa langsung nih memberikan informasi kepada Tribuners terkait sebenarnya harapan dari INTI Pusat untuk menghadirkan kegiatan Indonesia Smart City Exhibition ya. Jadi itu seperti apa? Sebenarnya tujuan daripada INTI dari Smart City Exhibition ini adalah kerjasama INTI dengan KIKT, Kadin Indonesia Komite Tiongkok yang dipimpin oleh Pak Boy Thohir ya. Tujuan utama adalah mengundang investor dari Tiongkok dari luar ya ke Indonesia, sampai mereka pamerkan produknya, kita undang juga beberapa kepala daerah yang hadir, mereka bisa lihat, dan teman-teman dari Tiongkok ini usaha yang hadir tuh ada Huawei, ada Oppo, ada Midea, banyak dari pemerintahan Guangzhou, dan pertama kali ya diadakan Smart City Exhibition ini. Jadi seperti apa sih Smart City sebenarnya? Dan exhibition yang kemarin diadakan itu sangat-sangat sukses, luar biasa.
Kenapa saya katakan sukses? Ada 4 menteri yang hadir. Oke. Minimal, ya. Ya. Dibuka oleh Pak Bahlil, ya. Terus diisi oleh Pak Erick Thohir, ditambah Pak Hadi, Menteri ATR, dan ditutup oleh Ketua MPR. Pak Bamsud ya. Pak Bamsud. Jadi atensi pemerintah begitu besar. Oke. Kita bisa lihat bahwa pemerintah aja merasa ini SCBC ada yang sangat-sangat luar biasa, sangat penting, dan banyak daerah yang ikut berpartisipasi menghadiri acara itu. Jadi disitulah perannya INTI sebenarnya. INTI itu adalah organisasi kebangsaan yang kita ingin bahwa kita ini, saya tidak pernah pilih lahir dengan kulit warna ini, yang mata seperti ini. Saya lahir sebagai warga negara Indonesia. Itu loh sebenarnya inti gitu. Tujuan kita ya. Kita ini merah putih. Baju kita juga merah putih selalu. Oke, selalu ada nuansa merah putihnya. Itu melambangkan bahwa walaupun suku Tionghoa begitu kan, tapi merah tetap putih. Merah putih dan Indonesia gitu. Dan inti itu organisasi kita tidak berpolitik praktis. Itu ada dalam ADRT kita. Jadi kita apapun pilihannya anggota kita silakan gitu loh. Karena kita memang dalam ADRT kita jelas tidak berpolitik praktis gitu. Ya. Kemudian Pak Peter, dari adanya kegiatan ini tentu sudah kan tadi mengatakan sendiri Pak Peter mengatakan sendiri bahwa sangat sukses. Karena indikatornya sudah dihadiri 4 menteri, pokoknya orang-orang berpengaruh lah ya. Nah, hasil atau outputnya kemudian seperti apa? Kita berharap akan ada investor dari Cina masuk ke Indonesia. Mungkin dia pilih salah satu kabupaten atau kota yang mereka bisa investasi menjadi smart city di daerah situ. Nah, smart city ini kan ini loh, nggak gampang. Kalau kita masuk di daerah tua, harus gali kabel, putus kabel dan sebagainya kan. Nah, itu kalau kita baca komentarnya Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, smart city ini mahal. Ya, jadi kita berharap investor-investor ini yang sudah established kayak Huawei bisa masuk ke Indonesia, bisa berinvestasi di smart city di Indonesia. Gitu. Oke. Jadi memang akhir-akhir ini sangat sibuk dengan kegiatan yang baik itu di Inti Sulsel maupun di Inti Pusat juga. Karena Bapak kan selaku wakil ketua juga dari Inti Pusat. Nah, tentu Tribuners juga penasaran nih. Mungkin ini lebih personal lagi nih Pak ya. Dengan adanya berbagai kesibukan nih, Bapak selaku tadi Vio katakan entrepreneur dan juga sebagai ketua nih, bagaimana sih cara mengimbangi waktunya nih Pak di antara berbagai kesibukan yang ada? Itu dari kemauan kita ya. Jadi memang harus ada waktu yang kita berikan, harus ada waktu yang kita kembalikan juga kepada society ya. Contohlah seperti waktu COVID. Waktu COVID itu apapun semua berhenti kan. Betul. Ya, usaha kalau kita nggak berhenti hancur-hancuran kita. Tapi di samping itu ada yang harus kita buat untuk society kita. Banyak masyarakat kita pada saat itu memerlukan. Dan kebetulan INTI pada waktu itu kita satu-satunya organisasi yang punya masker yang begitu banyak. Itu a blessing in disguise. Karena kita siapkan masker waktu tsunami dan gempa Palu. Dan kebetulan masih punya sisa yang begitu banyak. Masuk COVID kan. Dari timingnya sangat tepat. Dan itu kita distribusikan kemana-mana. Termasuk ke rumah sakit. Pada saat itu yang susah sangat. Susah medical mas ya. Waktu kalau kita tidak siapkan, tidak akan pernah ada. Jadi ya harus kita pintar-pintar bagi-bagi. Tentu usaha kita nggak mungkin bisa tenggalin. Saya kan punya anak masih kecil-kecil, harus tetap kita jaga ya. Jadi harus pintar-pintar lah bagi-bagi. Nah, teman-teman saya juga seperti Rudy, ini masih muda, masih harus tangani usahanya juga. Itu juga kita nggak bisa 100% selalu di organisasi. Iya, jadi, betul. Maka dari itu kan pastinya Tribuners juga penasaran nih, bagaimana nih kerja-kerja, istilahnya kerja-kerja mulia ini bisa terlaksana di antara adanya kesibukan berusaha nih, sebagai pengusaha kan, seperti itu. Itulah kita harus berani bisa delegasikan ke teman-teman ya bagi-bagi. Seperti kalau kayak Inti nih, kita selalu kerjasama kayak NU, ke pemuda NU kita kerjasama, kita buat pelatihan. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Rudy ya, public speaking bersama dengan NU untuk kaderisasi. Terus kita kerjasama sama Muhammadiyah, kita kerjasama sama UMI. Kita waktu gempa Sulbar, kita kerjasama sama UMI buat solar panel untuk listrik. Yang waktu itu ada satu kampung padam, kita kerjasama sama UMI untuk buatkan solar panel supaya tersedia listrik pada saat itu. Seperti kegiatan seperti itulah ya. Cuma kita kerjasama sama UMI, mereka punya tenaga, kita bantu support, mereka jalan. Enak lah sama-sama. Jadi kita bagi-bagi kesibukannya kan. Kalau kita harus kerja semua, nggak akan pernah sanggup. Betul. Jadi berat sebelah juga ya kalau kerja sendiri. Tadi seperti yang dikatakan Pak Peter, mungkin Pak Rudy bisa lebih lanjut nih menginfokan kepada Tribuners terkait
kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah dilakukan oleh Inti Sulsel. Iya. Silakan Pak. Betul. Tadi salah satu yang disampaikan oleh Pak Peter itu terkait kerjasama kita dengan PCNU Kota Makassar. Oke. Ya, betul. Nah, sebenarnya kita juga memang punya MOU ya, punya MOU dengan PCNU bahwa inti dengan NU itu akan maju bersama di garis terdepan untuk sebuah tujuan yang mulia bagi bangsa dan negara ini. Oke, kebetulan yang sudah terlaksana kemarin itu kita menggandeng Indonesian Professional Speakers Association. Dan kebetulan saya juga adalah ketua DPD Sulsel untuk organisasi ini. Ini adalah sebuah organisasi, kalau di Indonesia kan itu Asosiasi Pembicara Publik Indonesia. Dan ini memang organisasi nasional ya. Kita menampung para public speaker di seluruh Indonesia dan bernaung dalam satu organisasi. Nah, kerjasama INTI, IPSA, dan juga NU kemarin itu adalah memberikan pelatihan kepada 30 santri, 30 pendakwah, kita katakan seperti itu. Karena kan tentunya bekal sebagai seorang santri ataupun pendakwa itu public speaking itu kan tentunya sangat penting ya. Nah, itu yang kami lakukan. Kami lakukan sehari penuh dan mengundang guru-guru yang juga tidak biasa, langsung ketua umumnya Doni De Keyser. Beliau itu adalah presenter yang memang udah kondang ya, udah senior banget. Terus kemudian ada Denny Asis juga kemarin kami undang dan alhamdulillah hasilnya juga luar biasa. Luar biasa karena pertama kami dapatkan kesan dari peserta bahwa mereka betul-betul merasakan manfaat yang sangat besar, feedbacknya dari acara tersebut, kegiatan tersebut. Nah, ini contoh lah, ini contoh kegiatan kecil yang kita lakukan. Sebenarnya ya kecil lah, tapi sebenarnya dampaknya itu kalau mau kita pikirkan itu jangka panjang ya. Sangat besar. Iya, tentunya menjadi pertanyaan juga bagi Tribuners nih Pak. Mengapa hanya 30 orang nih Pak? Apakah nanti mungkin akan ada lagi begitu buat memastikan nih Tribuners tidak khawatir nih. Masa cuma 30 orang gitu. Ada gelombang-gelombang ya. Tadi yang dikatakan kita kerja sama-sama NU, kan ada juga kemungkinan kita kerja sama-sama organisasi lain seperti itu. Sama juga kita punya divisi pemuda yang namanya Gemah Generasi Muda Inti ya. Nah, Gemah Inti. Ini salah satu kegiatan mereka adalah mereka masuk ke daerah-daerah, ke kampung-kampung. Ini yang akan mereka buat nih, ada pesantren yang mereka cari, susah air. Kita buatkan sumur di situ. Nah, itu kerja-kerja inti. Kita lebih banyak seperti kerja-kerja seperti itulah, kerja kebangsaan ya. Bahwa kita ingin kita buat sesuatu yang punya dampak, yang bisa tinggal, yang bisa berkesan bagi teman-teman. Jadi mereka buat sumur di situ. Mereka sendiri kerja, mereka cari teman bantu, mereka biayain, mereka buatkan sumur sehingga ada air yang bisa dipakai untuk pesantren itu dan masjid yang di sebelah situ untuk punya manfaat yang sangat besar ya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalnya muncul pertanyaan nih Pak, gimana kabar anggota Inti Sulsel dan Gemah Inti Sulsel? Kok kabarnya baik lah. Baik ya. Mereka bahagia walaupun kita punya anggota nih banyak muda. Kita kan tujuan utama adalah kita bisa berbagi ya. Kita bukan cuma memberi, enggak. Kita harus sharing. Punya, jadi bisa rasakan sama-sama. Mutualisme ya. Iya. Iya Pak, jika kita berbicara tentang Mukernas hari ini dan yang akan dilaksanakan, tadi kan Bapak, Pak Rudi, Pak Peter juga sudah menyampaikan bahwa ini pertama kali akan diselenggarakan di Kota Makassar. Nah, menjadi pertanyaan nih, mengapa baru pertama kali? Maksudnya apa yang bisa menjadi motif hingga bisa terpilih Sulawesi Selatan? Ya, pertama memang itu ide dari saya. Jadi setelah saya bergabung sama Inti ini kurang lebih dari 10 tahun ya. Setiap 2 tahun tuh Mukernas kita selalu di Jakarta, di Jawa, di Jakarta. Yang terjauh itu Bali pertama. Tapi rata-rata di Jakarta. Jadi saya katakan sama di forum waktu itu, sekali-sekali dibawalah ke daerah. Biar kita anak daerah bisa aktualisasi diri juga ya. Gitu. Maksudnya kita bisa tunjukkan kepada pusat bahwa we can do it. Tuh. We have the capacity. Jangan pikir cuma Jakarta yang bisa. Sulawesi Selatan juga bisa gitu loh. Dan kita punya segala fasilitas yang ada yang sanggup kita lakukan untuk acara besar seperti Mukernas. Munas pun kita sanggup, kita waktu itu katakan, dan akhirnya kita dipercayalah sehingga kita ditawari kemarin itu dan langsung kita ambil. Dan saya juga sangat berterima kasih khususnya kepada Pak Wali Kota ya. Responsnya begitu besar dan di hari pertama nanti beliau akan menjamu kita dan seluruh peserta di rumah dinas beliau untuk makan malam, menyambut welcoming dinner untuk tamu-tamu Mukernas ini.
ini kan melambangkan suatu kehangatan dari Kota Makassar. Betul. Orang pertama di Kota Makassar itu menyambut Mukernas Inti itu dengan luar biasa, dengan antusias ya. Itu yang sangat-sangat kita syukuri. Nah, di hari kedua setelah Mukernas, saya ingin aja teman-teman menikmati sunset di Pantai Losari dan kita makan malam di kapal pinisi itu. Oke. Ya, jadi mungkin ada beberapa rangkaian acara yang nanti akan dilaksanakan. Ya. Dari tanggal berapa, Pak? 1 sampai 4 ya kita. Dari tanggal 1 hingga 4 Juni 2023. Dan ini hanya terbuka untuk anggota saja. Jadi ini mungkin sekaligus menyampaikan juga kepada Tribuners bahwa nantinya akan ada program kerja baru yang akan dilahirkan ya pastinya. Ya, di Mukernas ini kita akan bicarakan program 2 tahun ke depan dari Inti. Ya, mungkin program-program itu kan ada kemarin kita buat di daerah Jawa Timur tuh ada operasi katarak sebanyak 1.000 mata. Kita berharap nanti berikutnya masuk ke Sulawesi Selatan seperti itu ya. Lagi ya. Itu free semua. Kita jadi ada operasi katarak bagi yang memerlukan ya, seperti itu program-program itu. Jadi ada juga beasiswa kita. Inti itu selalu menyiapkan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa S1, S2, S3 ke Tiongkok. Bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok. Ya, beasiswa full, beasiswa full ya. Yang disiapkan oleh penerima beasiswa hanya tiket dari Makassar sampai di Tiongkok. Selebihnya gratis. Gratis. Bahkan biaya hidup jajan. Gratis. Biaya tinggal, biaya makan, biaya belanja, biaya hidup gratis. Syaratnya harus pandai lulus tes. Harus lulus tes. Harus pandai bahasa Mandarin ya minimal ya. itu. Karena ada juga program yang panduan dalam bahasa Inggris tapi rata-rata bahasa Mandarin. Ya. Kita udah berhasil kirim 7 orang dari Makassar. Ya, sekarang yang tinggal itu 4 orang. Salah satu sekarang menjadi dosen di situ, mengajar. Dia ngambil program S2 dan dia menjadi dosen untuk S1. Sangat-sangat berhasil. Ada satu ngambil S2 juga fisioterapi dan cukup membanggakan buat kita lah. Minimal tidak mengecewakan warga Sulawesi Selatan. Iya, yang paling penting itu mempertahankan ya. Iya. Nah, terakhir ini yang tahun kemarin salah satu ini ada guru Fernanda. Dia juga telah berhasil dapat beasiswa, mungkin akan berangkat pertengahan tahun ini ya rencananya. Kalau enggak paling lambat akhir tahun lah. Dan itu terbuka untuk umum. Siapa saja. Ya. Warga Indonesia. Jadi event bukan Chinese. Yang Fernanda ini adalah sahabat kita dan anggota kita yang Muslim. Dan non-Chinese. Iya, dan non-Chinese. Iya, berarti ini sekaligus untuk menyampaikan langsung ya kepada Tribuners. Mungkin ada yang lagi belajar nih otodidak, begitu belajar bahasa Mandarin. Nah, kalau tertarik boleh langsung. Nah, kita setiap ada pengumuman yang kita keluarkan setiap tahun ya. Nah, biasanya kita sampaikan dan itu banyak yang apply, yang harus dapat rekomendasi dari kita untuk ikut tesnya nanti di Jakarta. Nanti tesnya juga online kok. Dan kalau lolos, aman. Go ahead. Ya. Kita berharap ini yang udah di sana ini akan segera kembali ya. Ya, cuma yang memang ada kontrak lah dan kita harus bantu Inti minimal 2 tahun kan nih. Beasiswa dari Inti ya harus bantulah kalau kembali. Yang harus jadi anggota. Ya tentunya kita tunggu untuk menyukseskan juga Perhimpunan Inti di Sulawesi Selatan ya pastinya. Iya. Pak Rudi, mungkin kita juga ingin mendengar suara Pak Rudi nih ya. Kalau tadi kan sudah disampaikan bahwa mengapa baru di Makassar begitu di Sulawesi Selatan pertama kali. Tentu kita ingin menanyakan Pak Rudi udah pernah ikut Mukernas sebelumnya juga? Pernah sekali di Bali waktu itu. Tentu menjadi ada perbedaan dong di tahun ini dan di Kota Makassar. Apa nih yang menjadi hal menarik di Kota Makassar nantinya, Pak? Saya pikir nggak ada perbandingan ya, Makassar is the best pokoknya. Dalam arti apapun yang terjadi kita memang harus benar-benar membuktikan bahwa Kota Makassar, kota kelahiran saya, kota kelahiran Pak Peter ini adalah memang kota yang terbaik di seluruh Indonesia. Ya, maksudnya kalau ditanya kenapa begitu ya memang karena kita memang lahir di Makassar dan memang kita adalah orang Makassar seperti itu loh. Jadi kalau mau dikatakan ada perbandingan atau apa, buat saya sih nggak ada sih. Memang apapun yang kita lakukan itu harus yang terbaik. Mungkin maksudnya dari segi rangkaian acara mungkin. Kalau mungkin sebelumnya tadi disampaikan di Bali dan di Jakarta ya? Sebelumnya. Di Jakarta biasanya, yang pernah kita juga di Bali.
Ya, pastinya Betul, kalau di Makassar betul. nanti mungkin ada sesuatu yang mau ditampilkan lebih nih pasti. Mereka Kalau nggak pernah akan nikmati sunset cruise sambil makan malam di Pantai Losari. Di Bali nggak ada itu. Ya, oke. Jakarta juga nggak ada. Iya. Hanya di Makassar dan dalam kota loh. Itu oke, kan. Nah, itu yang pertama ya Pak. betul. Nah, kemudian Yang kedua tentunya kuliner. Oke, Dia Kuliner. nggak kuliner nih. kan pernah Kuliner. dapat kepiting segede yang ada di Makassar kan gitu. Iya. terus Ikan apa lagi? kudu-kudu. Kepiting hambur ya biasanya. Iya, Ikan betul. kudu-kudu. Mana dia mau dapat ikan kudu-kudu? Ya kan hanya di Makassar dia bisa dapat Betul, seperti betul. itu. Jadi kita berharap teman-teman bisa nikmati. Jadi kita ingin bermusyawarah ya sambil happy gitu loh. Karena yang Iya. kita ingin buat adalah program 2 tahun ke depan kan sambil Iya. kita laporkan apa yang sudah kita laksanakan. Iya, Nah, betul. acara yang lain mungkin Rudi bisa tambahkan. Ya tadi rangkaiannya itu sudah disampaikan oleh Pak Peter ya kurang lebih bahwa memang organisasi ini kan Mukernas ya dalam arti seluruh pengurus daerah di seluruh Indonesia itu datang ke Makassar dan kita mengadakan rapat kerja nasional. Nah kemudian ya itu tentunya tujuan utama namanya juga Iya. Mukernas kan. Tapi ya nggak itu saja Di kita samping itu juga pasti ada betul ya itu tujuan yang lain. tadi kita sampaikan bahwa memang Memperkenalkan ya. memperkenalkan potensi Kota Makassar ya. Potensi Kota Makassar dan juga hospitality dari kota kita ini seperti apa biar peserta itu juga punya experience lah karena sejujurnya banyak juga loh dari peserta itu yang belum pernah ke Makassar malah ya ini Oke. betul ini kali pertama buat mereka dan mungkin kalau Mukernas tidak diadakan di Makassar mungkin belum tahu lagi kapan mereka datang kan seperti itu dan ini juga adalah ya sebuah apa ya pengalaman baru buat mereka dan kita bangga menjadi tuan rumah seperti itu Vio. Nah iya, satu juga. Inti ini bukan hanya orang Tionghoa. Oke. Ya. Ketua Dewan Pakar kita itu Prof. Kasimatar. Ya. Ada juga Prof. Adi Sriadi Chula juga di dalam situ. Jadi Oh, ya. seperti itu ya. Yang penting ini loh, kalau inti adalah organisasi yang egaliter, terbuka. Yang penting setuju dengan visi misi inti. Yang pasti kita tidak berpolitik. Oke, yang perlu ditekankan itu tidak berpolitik ya. Ya. betul. Kalau berbicara tentang kesiapan Pak dari semua yang sudah dipersiapkan, nantinya tanggal 1 hingga 4 tadi sudah sebutkan ada beberapa begitu ya. Walaupun tidak secara runut mungkin disampaikan tanggal 1 apa, Iya. tanggal 2 apa dan seterusnya. Persiapannya sudah 98% apa atau bahkan 100%? Ya 98 lah ya Vio ya. Yang 2% kita siapkan. Oke, 2%. Ya, 2%-nya itu dikembalikan maksudnya persilahkan kepada Tuhan yang berkehendak ya. Ya, Ya, betul sekali. Iya. Jadi kita berharap semua bisa berjalan dengan baik. Amin. Apapun yang kita udah laksanakan, kalau yang di atas dia berkehendak kan, jadi kita berdoa. Apapun yang kita inginkan, kita udah usahakan semaksimal mungkin. Ya, kita udah siap. Acara kita akan mulai 3 hari lagi. Iya, iya. Ya, kita berdoa semua berjalan lancar. Persiapan kita udah matang. Tinggal tunggu peserta datang. Ya, nanti pesertanya datang pada tanggal berapa nih Pak? Ada yang tanggal 31, ada yang tanggal 1. Oh, oke. Ada yang hari H ya. Hari H kan Hari tanggal H 1 itu ya? acara puncak kan tanggal 2 sebenarnya. Tanggal 1 oke. itu welcoming ya, welcoming dinner. Jadi I see. jadi ada yang datang mulai tanggal 31, ada yang 1. Rata-rata tanggal 1. 31 tuh yang tim pra teman-teman deket saya, sahabat-sahabat saya yang ingin kuliner dulu lah, enjoy kita happy dulu lah sebelum Mukernas. Iya. Gitu loh. Ya. Pada datang. Jadi sebagian besar sih tanggal 1. Kita yang hadir tuh 15 PD ya, dari 16 PD yang ada kita. Tapi yang pasti total peserta tuh hampir 100 orang dari seluruh Indonesia. Hampir 100 orang ya. Oke, iya iya. Ini karena rapat kerja aja ya, Mukernas iya, ya. Beda dengan Munas. Tapi ya. rapat kerja sambil jalan-jalan juga, Ya. sambil healing juga ya. Betul, sambil healing, sambil kita nikmati kuliner Sulawesi Selatan, kuliner Makassar ya. Iya. Nanti kan tadi Pak Peter sendiri mengatakan akan berkunjung ke Maros, Ramang-ramang ya. Ramang-ramang Ya. tempatnya, dan juga ke Pangkep. Pangkep, Iya. ya. Sambil, maksudnya tujuan saya sebenarnya adalah teman-teman yang dari seluruh Indonesia ini Sulawesi Selatan. Walaupun saya cuma bisa sempat mungkin karena waktu pendek cuma bisa tunjukin Maros Iya. dan Pangkep, Pangkep. tapi ini bisa minimal buka wawasan mereka bahwa Sulawesi Selatan tuh tempat investasi yang sangat-sangat baik. Ada loh destinasi Iya. wisata yang kayak gini gitu Iya. kan. Pangkep apa you mau semen ada, Iya. you mau marmer ada, you mau ikan ada, Oke. ya kan? Gitu loh. Iya. Untuk investasi bagus, apalagi Makassar. Makassar
silakanlah masuk sini. Industri apapun yang bisa buat. Ya. Aman, penduduk cukup besar, kota udah smart city juga. Ya kan segitu. Sampai ada yang mengatakan, Pak, kalau ke Makassar itu yang kalau tidak ada uang, asal ada uang, semua jadi. Iya. Yang penting kita makan ikan. Ya, makan ikan di Makassar ya. Biasanya makan ikan di Takalar, itu tagline Iya. kepala daerahnya. Ya, Pak, tentu dengan adanya kegiatan ini sekaligus memperkenalkan juga Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mungkin sudah ada mempersiapkan nih, misalnya Pak Rudi atau Pak Peter menyampaikan langsung kepada para peserta untuk memperkenalkan misalnya wisata Ramang-Ramang itu perlu berfoto kah atau mengabadikan dengan video atau seperti apa untuk memperkenalkan di Sulawesi Selatan maksudnya? Keluar ini. Iya, kita sebenarnya ke teman-teman itu kita udah siapkan video ya, video Ya. klip tentang Ramang-Ramang kita udah kirim Oke, ya. di grup kita. Tunjukkan ini loh Ramang-Ramang. Ramang ini kalau saya katakan tuh kalau di Tiongkok ada daerah yang namanya Guilin. Guilin kan tuh sangat-sangat indah. Ya. Itu juga daerah Kars ya. Nah, Ramang-Ramang tuh nggak kalah indah dari Guilin. Sama-sama kita naik, kalau di Guilin kita naik rakit, di sini kita naik perahu keliling sungainya ya. Ya seperti itu. Jadi mereka udah bisa ngebayangin kira-kira. Iya, sudah bisa membayangin. Ya. Tapi hingga saat ini Pak Peter dan Pak Rudi mungkin sudah menemukan kendala dari 98% angka yang tadi kesiapannya nih. Sampai saat ini kita dapat respons yang sangat-sangat luar biasa dari semua kepala daerah yang kita minta bantuan untuk seperti Bupati Pangkep ingin menjamu kita makan siang ya. Bupati Maros juga mudah-mudahan ini walaupun masih tapi akan menjamu kita ngopi pagi sebelum kita ke Ramang-Ramang seperti itu. Ya, berarti responnya positif nih. Oh, kalau ya, versi Pak Peter, apakah Pak Rudi sedikit berbeda atau juga sama nih? Sama aja, karena jujur ini kan adalah rapat kerja nasional, program nasional. Jadi meskipun letaknya itu atau pusat aktivitasnya itu berada di Makassar, tapi ini mata nasional loh yang melihat acara ini seperti itu. Jadi artinya dampaknya itu bukan hanya kepada kurang lebih hampir 100 orang peserta tadi, tapi lebih luas daripada itu. Karena tentunya anggota-anggota inti dari provinsi-provinsi yang lain juga penasaran kan apa sih yang terjadi di sana. Jadi memang ini adalah satu momen yang bagus untuk mempromosikan Makassar itu secara nasional. Meskipun Makassar ya memang udah terkenal sih. Iya, sudah terkenal, tapi mungkin belum ada waktu untuk ke Makassar ya. Nah, ini timing yang tepat bagi peserta nanti yang ikut Mukernas di Sulsel ya. Betul. Ya, Pak, ini kan mungkin sebelum pertanyaan terakhir, tentu tadi sudah disebutkan berulang-ulang kali bahwa akan ada welcoming dinner ya dari Pak Wali Kota. Mungkin kalau antusias dan juga respon dari Pak Wali itu sudah sangat positif. Lantas sudah dari Inti Sulsel sendiri sudah mempersiapkan akan membahas terkait apa dengan Pak Wali Kota nantinya? Kalau kita sih sebenarnya kita sangat appreciate ya Pak Wali menjamu makan. Jadi tentu pasti Pak Wali akan bahas kotanya ya, pasti itu. Dan saya kalau saya pribadi berharap teman-teman saya yang dari seluruh Indonesia ini ada yang tertarik. Tiba-tiba ada yang mau invest di Makassar. Itu udah luar biasa. Itu harapan saya sebenarnya. Mungkin nanya-nanya dulu ya. Kemudian invest. Kalau langsung invest juga pasti perlu ada ini langsung lihat ke lokasi gitu betul, penjajakan terlebih dahulu. Itu tujuan utama sebenarnya. Mereka bisa lihat Makassar. Oh, Makassar nih aman, kita sangat toleransi bagus, investasi kalau di sini terjamin gitu loh, seperti itu yang harapan kita sebenarnya. Bahwa teman-teman saya ini, teman-teman yang di organisasi ini kan punya potensi yang sangat besar. Sebelum pertanyaan terakhir Pak, tentu kita ingin mendengar nih langsung dari Pak Peter dan juga Pak Rudi, sudah memikirkankah program yang nantinya akan berlangsung di 2 tahun ke depan? Mungkin secuil aja nih program kerjanya kalau nggak bisa dibocorkan secara eksplisit. Kalau itu kan program nasional yang akan dibahas ini program dari pengurus pusat ya. Apapun itu akan dibahas bersama daerah-daerah. Kita tentu punya usulan kepada mereka. Salah satu operasi katarak gitu, jangan cuma di Jawa Sumatera dong, bawa juga ke Indonesia Timur. Itu yang akan kita ajukan. Itu permintaan sih ya. Tapi itu program yang sangat-sangat bagus saya rasa. Tapi itu selalu bekerjasama dengan ABRI. Dan ABRI ya, jadi dokter-dokter dari ABRI sehingga biaya juga bisa lebih minim kan kita, bisa lebih banyak yang dilaksanakan. Itu salah satu program yang kita ajukan agar program operasi katarak ini juga bisa dibawa ke Sulawesi Selatan, bawa ke wilayah timur Indonesia. Ada juga inti di Sulawesi Tengah,
ada inti juga di Kalimantan Barat gitu loh. Itu juga kita perlukan gitu ya. Iya, iya. Jadi kita berharap para pengurus daerah Iya. nantinya ini lebih berani menyuarakan kehendak mereka kepada harapan mereka, bukan kehendak ya, harapan mereka kepada pengurus pusat, sehingga program yang dibuat oleh pengurus pusat bisa lebih mencakup seluruh. Iya. Bukan hanya di sentral Ya, bukan saja cuma ya. di Jakarta. Iya, Kalau secara nasional inti itu sudah sangat populer. betul. Sudah sangat-sangat populer Iya, ya. Apa yang dilakukan inti itu sudah luar biasa lah ya. Kita juga salah satu yang bersuara sangat lantang pada saat paspor punya kode-kode dan sebagainya. Dan kita berterima kasih di zaman Presiden Gus Dur itu semua berubah gitu loh. Termasuk SKBRI dan sebagainya. Itu karena tadi teman-teman inti yang Ikut menyuarakan hal iya ini. sangat dominan menyuarakan masalah seperti itu. Makanya saya katakan inti itu adalah organisasi yang terbuka bagi semua, siapa aja. Yang penting setuju dengan visi dan misi inti. Iya, mungkin mereka-mereka yang punya pemikiran begitu, yang ingin meminta bantuan dari Inti Sulsel untuk menyuarakannya, bisa juga. Selama itu sesuai dengan visi misi inti kan, kita akan bantu. Ya, kita akan bantu. Jadi siapa aja. Di inti itu kan ada beberapa, kayak kita punya dewan pakar yang seperti saya bilang, dewan pakar kita ada Prof. Kasid, Prof. Adi Surya Dicula. Teman-teman ini kan sangat-sangat ahli semua. Jadi kalau ada yang agak sensitif mereka bahas bantu kita. Iya. Ini kan salah satu yang akan menjadi usulan. Kalau Pak Rudi sendiri, apakah ikut-ikut saja atau punya juga usulan yang mau disampaikan pada rapat nanti? Iya, tentunya usulan saya itu juga artinya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Peter bahwa kita memang satu suara saja sebenarnya. Tapi harus diingat bahwa inti ini adalah organisasi kemasyarakatan yang berbasis kebangsaan. Ya. Nah, harapan saya sendiri sebenarnya adalah bahwa kegiatan-kegiatan inti ini itu merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, memberikan dampak sosial yang sangat besar bagi masyarakat. Jadi bukan hanya kepada segelintir orang saja. Nah, itu bentuknya bisa bermacam-macam Ya, sih. betul. Termasuk salah satu yang tadi disampaikan itu yang mengenai public speaker. Nah, itu bisa kita lakukan Lagi ya? berkelanjutan, betul. Nah, beasiswa itu kan juga luar biasa ya. Karena penerima beasiswa itu bahkan hanya perlu mengeluarkan duit dari sini ke China sana kan. Selebihnya ya semuanya ditanggung atau berbagai macam kegiatan sejenis itu. Ya, mau ditambahkan, Per? Ya. Ya. Udah Seperti ya, itu sih. udah semua Ya. disampaikan ya? Ya. Udah semua. Oke, ya untuk itu terima kasih Pak Rudi, Pak Peter. Sebagai closing statement, mungkin ada harapan atau penyampaian yang mau langsung disampaikan. Tadi mungkin ada kelupaan, silakan Pak. Silakan. Kita mohon doa restu dari Tribuners, doakan kita acara kita ini yang pertama kali dilaksanakan di luar Jawa bisa berjalan dengan sukses dan lancar dan welcome, dan masyarakat Makassar bisa menerima tamu-tamu kita dengan baik ya. Amin, Ya. amin. Tentu kita juga ingin mendengar closing statement dari Pak Rudi. Silakan Pak. Oke, closing statement saya sih ya mungkin hampir mirip saja ya. Kita cuma mohon doa restu dari Tribuners dan khususnya warga Kota Makassar untuk mendukung agar acara ini sukses. Seperti Oke, itu luar saja. biasa. Mari kita beri aplaus yang meriah buat narasumber kita. Jadi memang pada intinya visi misinya harus sama dengan Inti Sulsel dan satu suara ya. Harus Namanya itu. satu organisasi. Iya, harus satu suara. Tadi Vio berharap ada sepatah dua kata yang langsung mau disampaikan dari Pak Rudi, ternyata satu suara juga. Iya. Oke, terima kasih Pak Peter, Sama-sama, Pak Rudi, ya. sehat Yo, dan sukses sukses terus selalu. untuk Tribun Sukses ya. terus. Ya, tentu terima kasih juga kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jaretno mewakili Pak Peter dan Pak Rudi juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.